Selamat datang di Star Talk, tempatnya ngobrolin musik tanpa mengkotak-kotakan. Balik lagi bareng gue Aldi, dan kali ini masih dalam nuansa bulan suci Ramadan, salah satu bulan yang paling dinanti dan juga nantinya paling dirindukan. Dan biasanya di nuansa Ramadan ini ada salah satu band yang pastinya gak ketinggalan mengeluarkan single religi-nya. Langsung aja ini saya sambut, ini dia Pagetos. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Hampir tiap tahun ya ngeluarin single religi ya pada saat bulan puasa gitu. Itu tuh memang berdasarkan karena requestnya banyak atau gimana tuh? Ya itu ya juga dari para kreatornya Vegetos ya Vegetista, setiap Ramadan mereka selalu lagi. Benar, udah terbiasa. Udah kayak debt collector ya lagi mana yang religi sana. Dan kita juga emang pengennya sih setiap tahun. Ya, udah ada kayak target ataupun Kalau nggak ngeluarin kayaknya ada yang kurang gitu loh. Kebetulan dari pihak label kasih kesempatan gitu selalu minta gitu. Kalau lagu mah ada lah ya, selalu ada. Kita sih pengennya nggak ada cuma di Ramadan, sebenarnya nggak ada religi, mudah-mudahan di luar Ramadan pun nanti kita bisa keluarin juga nanti untuk religi berikut. Oke, dan untuk yang religi ini judulnya adalah Sholat. Lah, barusan kita habis sholat ya. Nah, jadi sholat sebelum Anda disolatkan. Dan ya. Betul. Jadi kenapa nih untuk ada alasan sendiri nggak untuk ngeluarin single lagu sholatnya nih? Pertama memang mungkin belum pernah ya bikin lagu religi yang tentang sholat, baru kali ini kayaknya kalau tentang sholat. Dan ini pun memang apa namanya ya ibaratnya nasihat untuk kita ini, terutama nih personil Vegetes, karena di sini menceritakan tentang kesibukan dunia sehingga kita sering melalaikan di sini. Ya mungkin kita sering kali ketinggalan sholat berjamaah, atau waktunya ditunda-tunda sehingga telat gitu, tidak tepat waktu. Dan di sini ada satu lagi yang tegasin, jangan sampai ninggalin sholat 5 waktu, karena ini wajib hukumnya dan dosanya pun sangat besar, karena masih banyak orang yang mengira kalau ninggalin sholat itu kayak hal biasa aja gitu. Banyak kayaknya. Ya banyak banget, kayak enteng banget, yang padahal ini luar biasa gitu. Kalau kita denger kajian-kajian para ulama ya yang ngasih ceramahnya atau usia, kita tahu gitu, sedikitnya kita tahu Sangat itu ngeri banget gitu. Ngeri banget. Apalagi saya baru dengar kemarin kalau misalkan kita nggak sholat sekali aja kita bakal di akhirat nanti kita bakal dimakan ular, Gu. Ular yang sangat besar sekali, dan itu namanya ular apa, Gu? Aku tahu itu. Ya bener, emang saya kemarin dengar itu. Benar-benar. Ya, betul. Jadi kalau persiapannya sendiri untuk lagu sholat sendiri kan udah disiapin jauh ini atau gimana nih? Memang plannya gitu kayak misalnya persiapannya. Beberapa lagu religi sebenarnya kan ada stoknya banyak, cuman kalau lagu sholat ini memang bisa kebilang baru kalau yang ini, tapi sebelum Ramadan dibuat ya, ini bisa kebilang baru, jadi kita nggak ngambil dari stok yang memang udah punya gitu, karena kita pengen ngasih nuansa yang lain, itu tentang sholat yang sekarang. Kalau di stok lagu religi mungkin ada kesamaan gitu, sama cuman dikemasnya beda, liriknya ininya sama nuansa lagunya. Kalau ini sholat tuh bener-bener beda daripada yang udah kita keluarin sebelum-sebelumnya. Mungkin agak jarang juga sih yang ada judul lagu sholat kayaknya ya. Padahal itu sering yang harus kita lakukan setiap waktu, banyak setiap hari itu harus lakukan 5 kali, dan itu sangat wajib, hukumnya wajib, tapi emang jarang itu ada yang judul sholat ya, lagu religi ya. Jarang. Oke, dan ini yang menarik tuh dari proses pembuatan klip juga ngelibatin anak-anak. Nah itu pasti rame ya, pasti seru juga. Tapi boleh tahu nggak tuh itu tempatnya di mana waktu itu? Di Bogor. Di Bogor. Pesantren atau? Ada sebagian di pesantren ya. Sebagian pesantren, sebagian juga ada di tempat. Kita yang di pesantren. Oke. Ada tempat kantoran juga ya? Kalau ya aku lihat. Ada. Kantor di Jakarta itu. Perkantorannya. Nah, Belum. kalau di Jakarta. Kantor di Jakarta. Beda lah ya. Kita syuting di Bogor, yang Sama Jakarta ya? Jakarta.
Oke oke oke. Gimana selama proses pembuatan video klip seru nggak? Sebenarnya itu kan harinya berbeda ya sama si talentnya lebih dulu Hari kalau total ya. terus hari keduanya baru kita kan ngambil untuk lip syncnya aja sebenarnya. Jadi di situ kita nggak ada peran yang gimana, tapi nggak ada, kita ada interaksi sama si talentnya tuh Yang pas di ending kita ke masjid itu gitu. Yang bikin kita seru sih anak-anak kecil itu yang kita disupport banget sama emak-emaknya tuh mas. Benar. Nah itu dari mana anak-anaknya di Orgas gitu tuh? Ya, itu anak-anak sanggar itu. Oh Sanggar. oke. Iya sama. Iya, Sanggar Buana ya. anak sanggar itu. Anak-anak sanggar yang Nggak dadakan kayaknya. dekat. Emang seru juga sih melibatkan anak-anak. Enggak sih, itu Emang dari belum- klipernya sih kita Itu dari ngambil. iya sih. Iya. Mereka yang nyari Dari sih talent kalau mereka talentnya sih, mereka yang dari, nyari. produsernya. Serunya mereka cepat hafal dengan referen lagu ini, sholat. Nah, menariknya itu emang nggak segampang itu kita mendirect mereka. Iya. Ada beberapa kesulitan juga soalnya mereka kan masih anak-anak dan Ada yang benar-benar kita suruh agak ceria, semolas. Ada yang tiba-tiba asik sendiri. jadi mereka Namanya itu anak sebenarnya nggak kayak syuting, mereka seperti main-main Main, mereka iya, ya. tapi ya Tapi polos ada lah ya. ini ya ponakan atau gue sendiri ya? Oh, kalau itu pengisian suaranya. Kalau di klip sebenarnya kalau suara yang, Sama yang di klip beda. recording sama audio itu sama yang di klip itu beda. Kalau yang audio yang di recording di lagunya itu memang ponakan saya. Ada satu kakak ipar saya itu ngisi suara juga. Itu yang menariknya yang terakhir banget tuh yang sholat itu ponakan saya yang memang dari semalaman nggak tidur main handphone jam 4 subuh tuh sini apa sholat apa ini jangan dia sambil di pangku sama bapaknya sholat tapi itu yang saya mau memang dengan kepolosannya dengan apa ya maksudnya yang natural polos tapi itu buat kita sebagai orang dewasa ngena banget gitu ya. Dan mungkin juga ini tanpa dosa. terus yang di klip juga kenapa harus ada anak-anak? Soalnya kita mungkin aja kalau misalkan ada yang mendengar atau ngelihat klip kita itu orang yang udah dewasa, kayaknya kalau misalkan yang mengingatkan orang tua juga biasanya kan suka disepelin gue ya. Kali aja kalau dengan anak-anak mereka Beda. tersentuh Kalau anak gitu. kecil kan mereka tanpa dosa semuanya. Ya, mereka tulus lah ya Kita itu. betul. nggak tahu yang maksudnya beda. Ini mas rasanya beda sama anak kecil sama Kita rasanya beda gitu. Ya lebih tersentuh lah ya. Kalau untuk anak kecil nyapin. Kadang kalau misalnya yang ngingetin yang seumuran mah, oke juga lah. Wah, ya, Kadang sebel gitu. munafik lah mana gitu. Tapi ini aku mau agak sedikit flashback sendiri. Kan kalau misalnya pasti manusia kan berproses untuk menjadi lebih baik. Terutama lingkungan band di Indonesia tidak semuanya baik-baik saja, tapi banyak yang baik juga. Ya. Nah, itu boleh dong mau tahu aku juga kayak dulu apakah memang dari teman-teman Bagito sendiri termasuk orang yang ibaratnya tuh bertransformasi dulu misalnya suka kelewat sholatnya atau misalnya suka ya atau lalai ya dan situ apakah ada proses di situnya gitu? Kalau setahu saya selama perjalanan dulu ini ya kalau kayak tour kan karena kan di luar tour kita manggung saya nggak tahu mereka mestinya ini masing-masing cuman yang saya tahu alhamdulillah kita nggak pernah ninggalin sholat lima waktu. Yang saya tahu mereka benar-benar rajin semua walaupun kadang misalkan kita namanya di jalan perjalanan telat gitu nggak tepat waktu gitu tapi kita sebisa mungkin berjamaah alhamdulillah saya saksinya mungkin nggak pernah kita lewatin karena kita memang nggak berani gitu untuk nilai sholat lima waktu Ya, ya intinya kita juga saling mengingatkan lah ya. Tetap kalaupun misalkan lagi di hotel tetap yang udah sholat belum? Semua saling Saling. Bukan cuman misalkan bukan saya Teguh aja yang saya ingetin, enggak, kadang-kadang anak-anak juga ingetin saya kayak udah sholat belum? Dia Saling. saling semuanya kita sama-sama jadinya serunya nggak- di situ. jadi nggak ada yang ini merasa paling ini enggak semua. Nggak ada. Saya juga sering diingatkan sama anak teman-teman yang lain ya. Itu ya yang jadi Itu lagi. bikin solid juga teman. Ya, Amin, kayaknya amin. Adapun ini adapun tadi mungkin sisi kehidupan band itu yang tadi kayak contoh kayak kita main di klub kita juga maksudnya
kami itu main-main di klub kayak gitu. Iya. Tapi alhamdulillah masih namanya soal kita selalu tegakkan, nggak pernah kita tinggalin. Walaupun di klub ya kita tahu seperti apa yang kita hadapin, penonton-penontonnya beda. Kita lebih senang sebenarnya ngadepin penonton yang di lapangan. Kalau di klub tuh ya mungkin ada yang tapi kita hanya bisa mendoakan ya, mudah-mudahan suatu saat nanti mereka berhenti untuk apa gitu, tidak minum lagi mungkin lebih gitu, ada yang minum kayak gitu. Tapi sebisa mungkin kita tidak sampai minum enggak, alhamdulillah sih. Jadi kalau request mah misalnya tampil konser di klub harus air putih gitu ya ibaratnya. Jangan. Iya, kalau saya air putih hangat, mungkin selebihnya ada yang orange juice apa. Kalaupun ya kita tidak kiri ya. Ada yang datangin ke panggung misalkan Kayak minuman yang bawa botol apa bawa gelas isi alkohol misalkan kita ambil dulu cuma kita simpan di Ya kalau bisa kita tolak baik-baik ya gitu. Tergantung situasi sama suasana. kalau saya sih suka Gitu. minum gitu. Gitu langsung sih. Ya itu pada intinya bukan kita ngerasa paling bisa, tapi kita paling baik, kita paling rajin, enggak. Kita juga sama. Enggak, kembali ke sholat. Dari dulu belum pernah nyobain Iya. sama sekali. Kalau minum enggak sih. Wow, keren. Jadi ya berusaha dihindari karena mungkin karena lingkungan kita dari kecil ya alhamdulillah dari remaja kita udah banyak pengajian, jadi lingkungannya emang Basicnya mungkin basic itu itu ya dasar mungkin yang mungkin bikin kita kuat. Nah itu ya yang jadi salah satu berpengaruh kuat juga ya sampai bisa berkarir sekarang sampai dari tahun 99 ya Pak Gietos tuh sekarang udah 2023 udah 24 tahun. Mei sekarang bentar lagi. 24 tahun. Gila. Jarang sebenarnya band-band tuh yang paling maksimal 5 tahun biasanya. Iya. Tahun udah ini, tapi ini udah lebih dari itulah luar biasa. Masih banyak. Iya. Oke, balik lagi ke lagu. Jadi kan intinya lagu ini tuh mengingatkan untuk kita jangan lupa sholat di tengah kesibukan apapun yang kita, salah satunya digambarin lewat si video klip. Ini kita sebenarnya lagi ngomong diri kita sendiri, karena kita kan disibukkan dengan kegiatan ini itu ya, terutama kita sebagai anak band harus kesana kemari benar-benar gitu. Jadi kita selalu Iya. harus Walaupun misalkan itu di klip cuman ilustrasi aja gitu. iya. Cuman sebenarnya buat mengingatkan kita Iya, ya, intinya- setelah kesibukan kita harus tetap melaksanakan. sesibuk apapun kita jangan pernah tinggalkan sholat. Nah, Kita itu juga ya. bukan yang udah yang terbaik enggak, tapi kita insya Allah berusaha tidak meninggalkannya aja itu Ya, dulu dah. Itu kita berusaha prosesnya sholatnya kita lagi berusaha lagi belajar, tapi Untuk bisa lebih baik lagi. yang paling kita sampaikan jangan sampai tinggalkan sholat Itu Mungkin sebenarnya. kita belum jadi orang baik sebenarnya. Iya, Cuman sholat kita, mungkin itu kewajiban aja yang emang dari dulu sama orang tua kita selalu pesen yang penting jangan tinggalin sholat, itu aja sih yang Itu sih intinya, yang itu fondasi mungkin. aja. Kalau kata Dema, aku lihat di itu ya di YouTube-nya sana kalau misalnya pengen pergi hidup, ya mulai itu dari benar. sholatnya dulu. Luar biasa. Perbaiki Gimana sholat, Pak Ustadz? maka insya Allah Allah akan memperbaiki. Itu dia, luar biasa ya. Dan tapi di konser sendiri gimana tuh? Pasti lebih susah kan? Apalagi di backstage dan ya banyak kendala juga atau Iya, Oh, apa? Salat itu. Kita sering Alhamdulillah sih ya. Kayak contoh kayak kemarin adalah masih baru-baru kemarin festival yang memang sama band luar negeri kemarin kan. Tapi emang panitia emang nyediain. Ternyata mereka udah nyediain deh, itu enaknya. Alhamdulillah kita dan wah seneng banget, maksudnya udah disediain. Iya, kalau saya mungkin masih ingat, teman-teman mungkin lupa. Saya masih ingat kita pernah di Jakarta di pub yang ya pub seperti itulah, kita tetap Saya nyari musola itu, nyari tempat oh, di sholat. sini mana? Akhirnya di tempat karyawan ruang ganti karyawan kita tetap sholat di situ. Jadi memanfaatkan ini, ada nggak tempat yang bisa kita buat sholat? Kalau nggak ada kita tetap cari masjid seperti itulah. jadi sebisa mungkin Iya, menyempatkan gitu ya? sebisa mungkin gitu. Kita cari. Kalau nggak ada di situ tempatnya, misalkan nggak ada yang bisa dipakai, kita keluar cari begitulah sih. Pasti ada kok, masih di mana-mana masih ada. Sampai di kalau Kalimantan ya,
kita pernah subuh-subuh di Kalimantan di rumah warga di sana. Ada rezekinya insya Allah kalau niatnya. Yang pernah tetap. itu pas waktu perjalanan ke Gorontalo pas hari Paskah tuh kebetulan pas di jalan. Oh iya. Iya, di sana kan minoritas lah kita ya. Kita minoritas. Muslim. mayoritas ini ya Kristen. Iya mayoritas kita. Ya susah kita minoritas. cari masjid. Tapi katanya ada kampung Islam. satu. Kampung Islam. Anu, Ada perkampungan muslim di sana. Oke, jadi itu ya. insya Allah kalau kitanya berusaha pasti ada. Apapun keadaannya ya, Nah, apapun keadaannya pasti akan terus bisa untuk menyempatkan sholat. Yang penting itu jangan tinggalkan itu. Jangan tinggalkan sholat. Karena ditinggalin itu berat sih. Apalagi yang di atas ditinggalin kan. Jangan ditinggalkan, kita Menunda. menunda aja, mengulur waktu gitu. Nah, mungkin kita kadang-kadang ada menundanya sebenarnya. Ya makanya gitu. Nggak tenang gitu ada itu. Ini lagu juga buat nasihat Iya. di antara kita itu kasihan dengan intinya lah. kita ya karena kita kan maksudnya kita juga maksudnya sering nunda maksudnya Mungkin karena masih di jalan atau ada halangan apapun. padahal sebenarnya bisa kita tuh saat itu juga gitu. Ya, ada jadi harapan sini nggak untuk lagu ini? Kan sekarang udah, aku cek dia udah 1,3 juta lebih ya, yang nonton juga. Pesannya ibaratnya sudah tersampaikan. Gitu. Ya dan pokoknya lagu ini tadi selain untuk kita pribadi kita ada fans itu. Nah itu mungkin untuk fans kita sih pengen nggak cuman mereka menggemari lagu-lagu kita dari popnya aja itu yang apa nyerbingnya singkat itu enggak, tapi dari sisi religinya juga kita pengen mereka lebih justru lebih dalam lagi. Ya ini untuk mencerna isi itu ya, isi pesan itu. Nah terutama sholat itu sholat memang susah kadang-kadang kayak beberapa fans ya namanya masih ini ya ABG kayak gitu kadang-kadang kita tanya udah berasa belum ya belum ya nanti ini udah jam berapa cepet enggak ya mau tapi masih pada diam ngobrol-ngobrol. Kayak mereka tenang gitu ya, kayak nggak apa ya sepele kayak Itu jadi mudah-mudahan lewat ini lagu itu lebih tersentuh lagi jadi nggak harus dengan kita ngomong kalau dengan ngomong kadang-kadang kan ada yang bisa nerima yang enggak kalau dengan lagu iya mereka bisa Sedikit tidak mempengaruhi ke inilah ke dalam otaknya gitu. Alhamdulillahnya juga viewer udah 1 juta lebih, mungkin udah 1 juta orang udah mendengarkan itulah. Itu kan minimal kalau misalkan ada beberapa persen yang mendengarkan yang misalkan jarang sholat, jadi dengan lagu itu kita berpikir ya tersentuh hatinya atau gimana gitu kan, memberikan hal positif bagi mereka yang Oke, dan ya kita berharap juga pesan positifnya juga bisa tersebar dan orang yang mendengarkan pun bisa saling ngingetin juga gitu. ini saling mengingatkan aja. Tapi aku juga berani ngasih apa ibaratnya garansi selain misalnya tidak hanya lewat menuangkan lagu, bahkan Pak Gesto pun bisa mencontohkan langsung gitu. Jadi ini waktu itu ya kita kan pernah tuh beres asar biasanya kan ya ada yang langsung pulang segala macam lain. Ini najah masjid dulu di mana? Yes, luar biasa. ini kru sini juga luar Iya, biasa luar biasa. alhamdulillah. Kita tahu ya. Iya kadang-kadang ngeduluin kita mereka udah di masjid ini jadi nggak ternyata mereka udah di masjid wah kita malu nih waduh kalian Di Lebaran ada kemungkinan menciptakan lagu lagi atau makan? Kan sudah ada stok tuh di Lebaran nanti. ya malah kemarin Teguh pernah bilang kita mending bikin album religi aja katanya, nggak usah nunggu momen puasa. Kita bikin ngeluarin lagu religi nggak usah pada momen puasa aja, bisa kapan aja gitu. Karena kalau udah satu ini kan banyak ya, udah banyak kan ya. iya benar tinggal kita tambahin beberapa lagu lagi gitu rencananya sih gitu sama lagu popnya juga yang kemarin kan kita ada coba bertahan rencananya sih insya Allah kita mau tambahin beberapa lagu dijadiin album digital mungkin untuk religinya untuk popnya abis itu nanti Kita next ngeluarin 2 album langsung berarti ya. Satu album tuh berapa ya lagu? enggak kan ya ini orang kantor nih yang 10 lah bisa lah. Rata-rata 10. 10 tapi kita lebihin lah 12 satu lah. atau 13 Terus track lah. biasanya kalau dulu 13 sesuatu yang beda tuh Sesuatu yang berat 13 lah. yang orang hindarin angka itu tapi kita malah ini Alhamdulillah bumi. Nah itu dia ya, dan kita juga nanti berharap bisa dibawakan juga ya di konser-konser ya. Amin. Malahan kita
kemarin pas waktu kita ada festival yang sama band luar negeri itu kita bawain lagu religi juga. Oh ya, kuatkan aku ya. Mungkin agak aneh juga, cuman kita pengen aja lah. Ternyata banyak yang nyanyi juga sih. Dan ada satu cewek yang mungkin kalau dari segi ini dan tidak sari, tapi dia nyanyi. Tidak sari banget tuh. Ampun kan. Tapi nyanyi dari awal sampai habis. Wah, perhatiin wah apa gitu kan. Tapi ya hati orang kan kita yang tahu ya. Gitu ternyata dia dalam hatinya tuh mengakui, tidak sombong berarti mengakui akan segala dosa-dosanya. Insya Allah Allah perbaiki mungkin dari hari ke hari menjadi lebih baik lagi. Mungkin belum. Lagunya lagu rock semuanya, cuman kita aja kayaknya yang bawain lagu Yang religi. Tapi nggak apa-apa, Ustadz kayak Gus Miftah juga kan ceramah di diskotik, Habib Jafar juga, ya ibarat, ya itulah. Jadi ibaratnya menyampaikan pesan mah bisa di mana aja kan ya, untuk menyampaikan dakwah. Oke, ada ini nggak sih di selama tahun 2023 selain misalnya kayak target tadi kan udah ada 2 album, apa yang pingin dicapai nih terutama di tahun 2023 ini? Itu mungkin ya selain tadi album itu, tadi itu dulu ya. ya selain 2 album digital untuk penambahan itu, sebenarnya kita kemarin sempat ngobrol lah, walaupun belum ditindaklanjuti. Kan ya kalau seandainya ini ada kemungkinan kita mau nge-recycle lagu-lagu yang tahun 80-an tapi nggak mau single, bikinnya album dengan aransemen kita gitu. Tahun 80-an tuh masih lagu Ya 80-an lah, maksudnya agak lama, kayak lagu misalkan ya Kus Plus kayak gitu, misal kita ambil dari Kus Plus lagu apa aja misalkan. Pengennya sih aransemen ulang gitu ya. nah dengan gaya kita tapi nggak single, pengennya album. Cuman ini belum kita obrolin lagi sama pihak kantor. Kalau di ACC mungkin bisa terrealisasi. Terus ada juga sih satu keinginan yang kita pengen itu, kita pengen bikin film pendek ya. Ya. Nah, itu dari kemarin. Kan udah ada ininya ya, ada ibaratnya potensinya pada saat syuting video klip kan. Sudah kayak FTV banget. Dan dulu kita pernah beberapa kali ikut FTV sebenarnya, iya. Jadi kalau masalah acting mah kita mah lah. Inti. Alhamdulillah. Ada ya film pendek. Kalau film pendek itu sebenarnya film pendek sih sebenarnya kita bikin itu di dulu pernah kita Jauh dari Jawa Barat ya. Jalan, sepanjang jalan lah. Kita syuting ya. syuting bikin sendiri. Ceritanya kita mau bikin cerita pendek, film pendek. Ya akhirnya nggak rampung-rampung. Karena apa tuh, editnya atau apa tuh? Mungkin karena fasilitasnya kurang, soalnya itu mendadak itu. Oh, spontan. Spontan. Mungkin kalau main film kita pernah dulu bikin FTV itu full kita Oh, kita behind peran the utamanya song. kita. Jadi itu diangkat dari di balik lagu pergi itu. Iya. Nah ini juga sih sebenarnya kalau kita bikin nanti mungkin adanya insya Allah kalau terrealisasi juga itu adanya di channel Pagetos Official. Dalam film pendek itu dia nggak jauh-jauh di balik lagu-lagu yang Iya, jadi kita buat. temanya mungkin judulnya dari lagu. Misalkan Saat Kau Pergi, itu mungkin nanti bakal kita luapin ceritanya seperti ini loh, tentang lagu ini tuh keasliannya dulu. Digambarin dengan ada nanti ininya. Jadi ini tuh ceritanya mau merambah nih ke atau nyoba tantangan. Enggak juga sih sebenarnya, itu keinginan dulu aja. itu. Oh, udah dulu. Udah lama. Belum terrealisasi. Udah berapa kali ngomong ke manajemen, belum ada ini sih, belum ada titik temunya gitu. Itu kameramennya gimana sih? Ayo, Pak Getista ditagih. Ini yang kebingungan memang untuk bikin skrip gitu sih sebenarnya. Nah, itu aja skrip. Tapi itu memang harus ada nanti saya bercerita nih lagu ini tuh dulu gini. Harus yang pinter kan dia bikin ini naskahnya kan. Misalkan di situ ada Nuki kan titik 2. Gue lagi apa? Itu ya yang susahnya belum ada. Intonasinya seperti Belum ada sutradara dan penulis skripnya kayaknya. Iya, kalau film tuh biasanya kan suka ada premisnya. Terus ada improv juga ya, pastilah. tapi kita paksain lah nanti untuk durasi 10 menit lah palingnya. 10 menit. ini nanti kita coba bikin Kayak ini aja tuh web series tuh biasanya kan. Yang suka kayak web series kayak gitu tuh. bisa gitu. Oke, kalau gitu kita nantikan ya. Tadi Lebaran nanti insya Allah ya ada lagu religi lagi atau lagu Mudah-mudahan pengennya mungkin ya pop juga iya, pengennya itu tadi dibikin album digital gitu.
kita Di stok mah udah banyak, tinggal nanti di biasa sih sama pihak label udah tinggal bungkus sebenarnya. Kayak lagu pop juga itu tinggal nambahin kan udah kita record juga. Oke. Terakhir pengen tahu part favorit dari teman-teman Pagetos dari ada dulu mungkin. Apa tuh? Part favorit liriknya, sorry. Sholat, Salat, salat. jangan ditinggalkan. Dari Saya sih song pertama. Yang nyentil Iya. banget. Itu sih jadi apa ceritanya itu. Apa coba dulu. Jadi Jadi menceritakan tentang kesibukan sehari-hari dan kita menyepelekan itu sholat. Oke, yang kesibukan, yang urusan dunia ya? Oh, sibuk Menjajah urusan dunia. Itu teh view dari Ataku semua ya? Nyiptain lagunya? Oke. Yang termasuk yang nulis, yang kalau bikin nadanya bareng-bareng berarti ya? nada cuman kalau aransemen bareng-bareng. Dari Ataku sendiri ada part favorit? Sebenarnya ya tadi kan keduluan sama dia studio rap. Berarti saya membedain Itu gue yang lucu. Yang keduanya. nah ini sih saya lebih ada sebenarnya yang mengapa kita selalu saja meremehkannya, menganggapnya hanya sebagai dosa biasa saja itu. Banyak mungkin memang. Ini lagu tuh agak disayangkan susah nih pas rapnya gue. Ini rapnya rap Iya. rapnya terutama di rap itu gampang susah. Rap tuh kayak biasa. Nadanya itu jadi kayak Kayaknya lagu Pagetos kayaknya paling susah rap yang ini kayaknya. ini kayak belajar vokal gitu jatuhnya. Naik ya. Jadi kayak di rendah set, ke atasnya Mungkin kalau anak-anak kecil yang nyanyi kayaknya sih pasti Tidak datar. bisa. Soalnya masih inilah. Ini sebenarnya bisa aja didatar. karena susah tapi jadi berarti nanti kita nggak jadi bawah. Dari Azoni ada lirik favoritnya? Iya sebenarnya tanya sama apa itu jangan ditinggalkan sebenarnya itu pengen yang selalu apa terngiang-ngiang tuh itu sholat tuh jangan ditinggalkan sebenarnya. Tapi ya biar apa namanya biar beda juga ada yang terakhir mungkin insya Allah kita selamat dengan kita mulai ke sholat insya Allah selamat karena apa kata Dai tadi perbaiki sholatmu maka hidupmu akan diperbaiki kata Allah gitu ya. Banyak saatnya itulah. kita liriknya hampir semua suka sebenarnya. Semuanya karena sebenarnya. ngena banget buat kita gitu. Benar-benar banget, apalagi yang kalau mungkin orang dewasa yang nyampe-nya anak kecil kan pasti kena banget karena itu kan kalau sholat kan kalau dimaknai lebih dalam lagi banyak banget dalam kehidupannya. Oke, makasih banyak teman-teman dari Pagetos, sukses terus untuk karirnya dan bisa terus konsisten di berkarya terus juga di industri musik Indonesia. Amin. Makin solid juga, ya pingin lihat Pagetos nanti pas 30 tahun. Amin. 40 tahun, wah jadi band legend di Indonesia. Oke, kalau gitu Sobat Gamers dan juga Pagetista, nantikan juga karya-karya dari Pagetos selanjutnya. Dan juga kalau misalnya kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, like, dan juga subscribe. Kalau itu saya Aldi, sampai jumpa lagi di Star Talk, tempatnya ngobrolin musik tanpa mengkotak-kotakan. Siap.